Kasih, salam sehat. Belajar berlatih sehat bersama. Teman-teman, kita akan ngobrol lagi hari ini dengan Teteh Nazia, tapi sebelumnya akan kita coba latih dulu latihan-latihan yang sudah lama kita tidak latih. Tadi saya melatih pada kelas offline mengenai pemindahan gelombang elektromagnetik dari tangan kiri ke tangan kanan dan pengaktifasian gelombang elektromagnetik tubuh secara instan. Jadi teman-teman, di latihan offline kita yang dilakukan 2 kali, kita memang mempola berlatih dengan instan dalam proses pembentukan energi. Nah, sehingga latihannya bisa dilakukan oleh setiap usia, kemudian dengan percepatan yang lebih cepat. Untuk teman-teman yang ingin berlatih, silahkan daftar di link pendaftaran ini atau di grup Zoom meeting setiap Jumat jam 8 sampai dengan jam 9, paling lama sampai dengan 9.30. Saya insya Allah mengupayakan hadir jika tidak ada halangan, tetapi yang jelas Kang Sam dan lain sebagainya ikut melatih dengan Kang Yopi. Jadi teman-teman, pagi tadi saya melatih, ada di di Instagram saya mengenai latihan pemindahan energi, kemudian latihan pembentukan energi dan mengaktifasi gelombang elektromagnetik tubuh. Teman-teman, kita coba untuk memulai latihan. Ini ada Teteh Nazia. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Latihan dulu ya. Siap. Ya. Nah, nanti kita ngobrol tuntas mulai dari buku ya, Teteh Nazia ya. Oke, teman-teman silahkan berdiri. Kita akan coba melatih lagi mengaktifasi energi bisi rupa ya. Ya. Persiapan. Latihan dengan nafas dada, teman-teman. Saya akan transformasi energi, kemudian teman-teman merasakan energi di antara telapak tangan kiri, telapak tangan kanan, dan yang di antara celah-celahnya. Persiapan, tarik nafas lewat hidung, tarik. Tahan sebentar. Buang napas lewat mulut pelan. Tarik nafas lagi lewat hidung. Tahan sebentar. Buang napas lewat mulut pelan-pelan. Tarik lagi. Tahan. Buang napas lewat mulut pelan-pelan. Ya, posisi kaki dirapatkan. Latihan seperti biasa. Persiapan. Tarik nafas. Tahan. Buang napas, jingkitkan. Jingkit kakinya. Turun lagi, tarik nafas. Tahan. Yang gampang aja ya, kita berlatih sekarang. Buang napas, jingkit lagi. Kita ulang lagi, tarik nafas. Tahan. Buang napas, jingkit. Tarik nafas, turun. Tahan. Buang napas, jingkit. Ulang sekali lagi, tarik nafas. Tahan. Buang, jingkit. Tarik, turun. Tahan. Buang, jingkit. Nah, ini latihan sangat sederhana tapi meningkatkan energi dengan cepat. Teman-teman, angkat tangannya lagi. Buat jarak antara tangan kiri tangan kanan, kita akan berlatih lagi. Tarik nafas lewat hidung. Tahan. Buang. Turunkan tangan kanannya.
Tarik nafas lewat hidung lagi. Sejajarkan, tahan. Buang, turunkan tangan kirinya. Tarik nafas, sejajarkan lagi. Tahan. Buang, turunkan tangan kanannya. Tarik nafas lagi, sejajarkan. Tahan. Buang, turunkan tangan kirinya. Oke, posisi tangan sejajar. Rasakan energi di antara kedua telapak tangan. Kemudian rasakan aliran energi dari ubun-ubun sampai ke tulang punggung, sampai ke tulang ekor. Rasakan gelombang energi juga di samping, di tangan, di luar tangan kanan dan tangan kiri. Oke, persiapan. 3, 2, 1. Saya sambil mentransfer energi. Untuk teman-teman yang sakit, alirkan rasa energinya ke bagian yang sakit. Untuk teman-teman terapis, alirkan rasa energinya untuk memperkuat ulu hati, tulang punggung, dan energi. Untuk teman-teman yang ingin kebugaran, alirkan rasa energinya ke tulang punggung. Silakan, posisinya seperti ini, rasakan energinya. Saya akan transformasi energi. Rasakan ke bagian yang sakit, rasakan ke penguatan tubuh. Alirkan dari kepala sampai ubun-ubun, sampai tulang punggung, sampai dengan tulang ekor. Ya, rasakan energinya kita sama-sama. Oke. Nafas biasa. Rasakan hawa hangat yang mengalir di antara kedua telapak tangan. Kemudian rasakan gelombang yang mengalir di antara kedua telapak tangan. Dan rasakan kesegaran energi kita mandi energi. Oke, buka tangan kiri, tangan kanannya. Sekarang kumpulkan energi di tangan kanan dan kumpulkan energi di tangan kiri. Energi di tangan kanan, rasakan ke bagian kanan tubuh. Energi di tangan kiri, rasakan aliran energinya ke bagian kiri tubuh. Oke, 3, 2, 1. Napas biasa. Teman-teman hanya merasakan energinya. Rasakan. Terus beratnya ditahan, beratnya ditahan. Ya, turunkan tangannya sekarang. Rasakan aliran energi itu berkumpul di ujung-ujung jari dan rasakan arus listriknya. Nanti untuk teman-teman yang tadi latihan offline di sini silakan testimoni. Yang teman-teman latihan offline juga ditunggu testimoninya. Ya, selesai. Nanti kita akan dialog testimoninya. Terima kasih. Kita akan berdialog dengan Nazia Yazida Zura. Kemarin sudah ada dapat yang buku ya. Nanti komen yang udah baca dong. Tadi kemarin sih testimoninya bagus-bagus. Ada yang nangis, ada yang habis 8 box tisu sampai menjerit-jerit. Nazia, ketemu lagi sebelum Nazia ke Surabaya. Sorry, seasonnya memang agak dikebut karena Nazia akan pergi ke Surabaya, dan ini mudah-mudahan jadi pengalaman kita semua. Kita masih membuka door prize berupa buku, 5 buah buku
untuk pembelian Atera 27. Jadi Atera 27 diskon 75.000 untuk di luar kota minimal 3 box plus 1 buku door prize untuk 5 pemesan pertama. Kemudian testimoni, silakan teman-teman yang testimoni latihan dan lain sebagainya silakan bertanya juga. Jangan lupa latihan offline setiap Jumat jam 8 untuk batch pertama sampai dengan jam setengah 10. Kemudian batch kedua Jumat siang dan batch ketiga di Sabtu. Teman-teman yang bekerja untuk untuk latihan di hari libur ada batch ketiga di hari Sabtu, silakan hubungi admin kita. Jamnya nanti dihubungi oleh admin. Nazia, ya. Teman-teman yang baca buku itu banyak yang nangis. Wah. Nah, bacanya. Coba Nazia ceritakan bagaimana Nazia bisa sampai menuliskan itu di dalam buku ini sehingga orang-orang melihat bahwa inilah guratan hati yang Nazia tuliskan. Coba. Awalnya susah ya mendeskripsikan apa yang aku rasa ke dalam satu tulisan. Susah awalnya. Tapi aku berkeinginan untuk bisa berbagi kepada orang lain yang terutama yang seperti aku yang sedang mengalami masalah seperti aku, untuk bisa percaya gitu bahwa keajaiban itu ada. Oh, keajaiban dari doa Allah itu ada ya? Ya, betul. Nah, terus akhirnya Nazia menulis pelan-pelan. Berapa lama sih Nazia bikin buku ini? Sebenarnya cukup lama ya, karena mungkin karena dulu masih sekolah kan, masih SMA gitu, masih kuliah. Oh, ini Nazia kuliah dong ya? Iya, SMA kuliah tuh. Jadi awalnya tuh aku punya sketsanya gitu awalnya SMA itu. Tapi dikembangin lagi kan pas kuliah. Gitu, terus A juga memotivasikan untuk udah cobain gitu kan. A juga mensupport aku kan waktu itu kan. Ya, jadi disuruh pada support. Iya, gitu kan. Jadi aku semakin percaya diri lah gitu. Kayak gitu. Jadi pelan-pelan sih, ada setahun mungkin ya. Setahun ya. Terus Nazia curahkan, jadi teman-teman buku ini semua curahan dari mulai Nazia kena sakit, kemudian Nazia Nazia kena sakit, Nazia dioperasi dan lain-lain sebagainya. Nazia, operasi pertama bagaimana pengalamannya? Sangat menegangkan ya. Gimana? Karena waktu itu kan masih takut ya. Cuma yang aku ingat itu sebelum operasi itu aku sebelum dibius kan ya, sebelum dibius. Itu bius total ya? Iya, bius total, karena 12 jam Pak. Ya, terus? Harusnya 12 jam. Jadi sebelum dibius tuh kok ngeliat lampu-lampu tuh gitu sambil tiduran. Aku berdoa dalam hati, ya Allah, selamatkan aku hari ini. Karena banyak tempat yang belum aku kunjungi gitu ya. Termasuk nonton konser. Oh, itu belum nonton konser ya? Belum. Terus. Dan gitu, aku masih belum bisa menginjak tanah suci kan sama ibu gitu ya. Yang kemarin kita cerita. Ya, betul. Terus? Dan pokoknya jadi ada masa depan di sana yang menunggu aku gitu. Ya Allah, jangan putuskan aku di sini gitu. Itu seberapa hari sebelum operasi? Saat itu lagi terbaring mau operasi ya, di ruang operasi udah ngeliat lampu, udah dipasang alat-alat, tinggal nunggu dibius aja. Nazia langsung ngomong gitu. Iya, dalam hati begitu. Aku bakal bangun lagi. Gitu. Jadi saat itu malah bukannya sedih ya, Nazia malah semangat ya? Iya begitu, karena aku pengen cepet-cepet lewatin ini supaya aku bisa bangun lagi dan menghadapi masa depan aku gitu lah. Kan banyak orang kalau mau operasi malah stres ya. Ini malah operasi adalah sebuah pintu gerbang untuk mencapai kesehatan gitu. Itu yang ada di pihak lain yang kita cerita bahwa Nazia ingin pergi bersama-sama orang tua untuk bersama mama lah ya. Untuk ke tanah suci. Iya betul. Ini almarhum bapak pas mau Nazia operasi keinget nggak? Aku sih fokusnya untuk ke depan gitu. Aku nggak ingat ibu, maksudnya nggak ingat ayah gitu, enggak sih. Enggak ya? Enggak. Jadi malah Nazia pada saat itu fokusnya saya harus berhasil, saya harus sukses dan ini harus cepat dilewati. Iya gitu ya. Oh biasa. Jadi gini teman-teman, kesungguhan, keinginan dan fokus itu kadang-kadang merubah sesuatu yang tadi jelek menjadi luar biasa. Ini sebuah footnote yang harus kita garis bawahi. Karena kadang-kadang begini, ada orang-orang yang sakitnya biasa, tetapi karena merasa terponis
Iya, berat. berat. Nazia akhirnya bukan semangat ingin sembuh Nazia, Takut ya? tapi jadi takut. Akhirnya ketakutan itulah yang kemudian membuahkan jadi sakit, yang sakit psikis itu. Terus Nazia, tapi ayah yakin nih, ketika ada keputusan operasi kedua, apa yang Nazia pikir? Dulu aku mikirnya gini, aku setelah melewati operasi pertama gitu, aku merasa sudah diberikan kesempatan hidup yang kedua. Aku bertanya-tanya setelah divonis ada lagi gitu ya, sebelum operasi kedua itu, apakah aku bisa punya kehidupan yang ketiga gitu lah. Oh, jadi ketika Nazia beres operasi, Nazia bersyukur dan merasa inilah kesempatan Allah untuk ya hidup yang kedua gitu. Dan ketika keputusan operasi kedua, ya aku bertanya-tanya apakah ada gitu, apakah ada kesedihan nggak? Atau malah ada semangat? Pertama ya sedih lah pasti gitu. Bukan sedih sih sebenarnya, lebih ke gimana ya gitu, lebih sedikit takut, mungkin khawatir lah gitu. Tapi lagi-lagi aku percaya bahwa aku sudah melewatinya sekali. Pasti bisa melewati yang kedua. Iya, pasti aku bisa yang kedua gitu. Dan itu efek pada saat itu Nazia kaki juga belum normal. Iya. Kemudian tangan, tapi udah terapi ya waktu itu. Iya udah terapi. Yang sebelum operasi kedua. Iya sebelum. Jadi pas operasi pertama itu Nazia belum terapi, kemudian saat itu ada tindakan apa lagi setelah setelah operasi ini radiasi. Radiasi sambil diterapi ya waktu itu. Iya. Nah pada saat setelah operasi, kemudian Nazia radiasi dan mulai didampingi dengan terapi, tapi pada saat itu memang kondisinya Nazia masih sering kejang ya. Iya. Kemudian kebengkokan tangannya masih ekstrim dan kebengkokan kakinya dulu sampai ngangkat ke atas ya Nazia. Iya. Sampai pakai pemberat ya. Jadi kaki Nazia itu sampai pakai pemberat. Tetapi yang luar biasa, teman-teman energi semua, semangat yang membuat Nazia siap melewati kehidupan kedua pasca operasi. Dan saat itu setahun ya? 2 tahun nak. 2 tahun ya. Tahun kedua kemudian diperiksa lagi, ternyata ada hidrosefalus sedikit ya. Ada lagi. Justru lebih banyak. Lebih parah ya dari yang pertama itu. Ada massa dan ada cairan. Ada cairan. Yang kemudian itu disuruh operasi kan? Iya, disuruh operasi. Nah, apa yang Nazia pikirkan saat operasi? Saat itu kan kesannya jam 12 malam. Iya, aku tidur. Tidur terus bangun terus sholat. Iya, betul. Aku sudah tidak ada lagi kesedihan kan? Iya, kalau udah mendekati operasi itu udah berasa nggak sedih lagi gitu loh. Jadi apa yang Iya, lebih mendekatkan diri sama Allah gitu. Bisa jadi ini kesempatan terakhir ya untuk sholat, untuk ibadah gitu. Jadi aku selalu mendekatkan diri malam-malam menuju operasi itu benar penuh dengan kesyukuran gitu. Oh, bukannya sedih, bukan stres? Enggak, udah hilang itu, udah melewati masa itu, udah nggak ada. Nah ini bekal juga buat kita nih. Kadang-kadang ketika kita melampaui masa tegang itu, mau melakukan sesuatu, malah stres, Nazia malah bersyukur. Ya, maksudnya ya bersyukur gitu sih, Allah, aku udah punya kesempatan kedua gitu ya, kesempatan kedua untuk hidup. Tolong berikan aku keajaiban lagi untuk bisa hidup di kehidupanku yang ketiga gitu istilahnya kan gitu ya. Terus pasca operasi, setelah operasi apa yang Nazia pikirkan? Jadi pas udah dioperasi, besoknya sadar, apa yang Nazia pikirkan? Itu aku sedih banget ya karena saat di ICU itu aku menyadari, dokter nggak bilang, ibu juga nggak bilang. Jadi saat dites itu kaki aku nggak bereaksi. Kaki aku bereaksi sedikit, cuma tangan sampai saat ini total 0 bereaksinya gitu. Ada di sini ya? Ada di sini. Oke, terus? Jadi begitu sadar dan aku menyadari bahwa apa yang diperkirakan dokter itu terjadi gitu. Dan ya aku nggak pernah kepikiran sampai situ ya bahwa akan terjadi gitu. Tapi pada akhirnya itu berapa hari tuh kelemahan itu? Jadi di awal tuh dites kan itu gak gerak dan aku 2 hari kan di ICU itu. Jadi pas digerakin itu gak gerak dan aku akhirnya menyadari gitu bahwa ini adalah efek samping dari operasi gitu. Sedih nggak? Sedih lah awalnya karena membayangkan asalnya bisa menjadi tidak bisa itu sulit gitu ya. Sedih adalah pasti gitu. Awalnya menjadi seorang dengan keterbatasan itu tidak mudah gitu ya menerima itu gitu. Nah terus setelah itu kapan kerasanya lagi tangannya dan kakinya? Iya akhirnya kan ibu nggak pernah bilang bahwa apa yang dokter bilang itu terjadi gitu. Ibu nggak pernah bilang bahwa kaki aku ada kelemahan atau ke tangan aku ada kelemahan. Ibu nggak pernah bilang. Dokter pun tidak berat lah menyampaikan itu gitu. Tapi aku tahu bahwa aku seperti ini sekarang gitu lah. Dan yang
aku lakukan adalah bangkit, gitu, harus bangkit. Ya saat itu Najia sangat sering terapi dan kemudian tangan dan kaki berubah pelan-pelan ya. Iya. Jadi dari mulai yang tidak punya power ya. Dulu di kursi roda kan? Iya di kursi roda nggak punya power sampai kita terapi di mobil carry ya. Satu Najia sangat kuat di mobil Om ya. Nah, apa yang membuat Najia bisa bangkit seperti itu luar biasa loh, dari kesedihan yang luar biasa kemudian bangkit sampai bisa sekarang berdiri dan bisa kerja di Garut, sekarang kerja di Surabaya. Apa yang membuat Najia bisa seperti itu? Awalnya sih ini banget ya, aduh sedih banget, dunia tuh berasa terbalik gitu lah, yang asalnya bisa menjadi nggak bisa, apalagi menakutkan itu, pandangan orang terhadap kita itu menakutkan. Jadi Najia berpikir, kan Najia sering bersolek kayak gitu. Ya kan, itu masih ada ketakutan Najia sekarang? Enggak lah. Enggak ada, dulu aja ya? Dulu aja, awal-awal. Nazia sekarang tidak ada takut pun orang mau memandang seperti apa, terserah deh gitu? Iya, karena emang gua pikirin gitu ya? Enggak, karena aku tuh punya, aku memang kalah dalam peperanganku misalnya gitu ya. Penyakitku aku anggap selalu peperangan lah, aku anggap gitu ya. Tapi Allah mengalahkan aku untuk mendapatkan ini sekarang. Gitu. Aku selalu berpikir bahwa aku punya kelebihan dibanding orang lain, gitu. Itu yang Nazia pikir sampai saat ini. Sampai saat ini, mau orang melihat, oke, fisik aku kurang misalnya, tapi aku punya sesuatu yang lebih dari orang lain yang mungkin mereka nggak lihat. Termasuk bikin buku. Iya, termasuk. Gitu. Jadi memang fragmen seorang artisnya masih ada di dalam Nazia, yang artinya Nazia lebih dari siapapun harus diterapkan. Nazia adalah hidup ini adalah sebuah pertunjukan dan Najia sebagai pemerannya gitu ya. Betul. Najia bikinnya gitu ya. Iya. Jadi Nazia itu kan dulu artis jaipongan. Jadi itu yang hikmahnya itu bahwa Nazia selalu ingin berperan dalam hidupnya ya, benar nggak? Karena kalau lihat di dalam foto-foto Nazia, selfie Najia dengan teman-teman itu Najia selalu menonjol. Bahkan di buku ini lihat, nah ini luar biasa nih. Ini adalah ekspresi kebebasan Nazia dalam kondisi apapun, di mana Nazia menerima kondisi fisik yang kurang sempurna. Mungkin bisa diartikan begitu ya Nazia? Iya, betul. Ini Nazia teriak nggak saat itu? Sedikit. Tapi ingin teriak ya? Iya betul. Karena itu kan di luar, outdoor gitu. Terus aku tuh takut ketinggian kan, di bawahnya tuh jurang, makanya sambil teriak kebanggaan bahwa ini semua sudah bisa dilewati. Iya, betul. Dan ini semua mencerminkan Najia sendiri tetap bisa berperan dalam kehidupannya ini, tetap bisa melihat ibu dan kakak-kakak sekarang. Iya, betul. Najia, apa peranan ibu menurut Najia yang paling luar biasa di dalam buku ini? Yang luar biasa mungkin apa ya? Semuanya hal yang ibu lakukan adalah luar biasa. Aku bingung menjawabnya gitu, tapi memang ibu tuh bukan hanya bertugas sebagai seorang ibu gitu, tapi juga seorang motivator, bahkan seorang ayah bagi aku gitu. Dan ibu tuh segalanya sih ya. Kalau nggak ada ibuku yang seperti itu, aku nggak akan mungkin ada di sini sampai sekarang, survive dengan apa yang terjadi sama aku gitu. Kalau Nazia sedang tidur, kemudian Nazia lihat ibu sedang tidur, kemudian Nazia lihat di sampingnya, lihat ibu tertidur dalam kondisi sekarang udah agak sehat. Apa yang Nazia pikir? Ingin memeluk atau ingin teriak, ibu terima kasih ya? Enggak sih, aku tuh langsung auto, ya Allah kasih aku umur untuk membanggain, bisa membuat ibu bangga sama aku gitu. Ya overall semua ya orang tua pasti bangga sama anaknya gitu ya. Tapi aku pengen ibuku bangga lahir batin gitu. Dia bangga punya anak ya kayak aku gitu sekarang, walaupun dengan kekurangan gitu kan. Sebenarnya semua orang sudah bangga sama Nazia. Gitu. Sebagai seorang terapis ya, karena Nazia adalah sebuah contoh simpel yang membuat kita tahu bahwa ketika kita survive, ketika kita berpikiran positif, ketika kita mampu mendorong kemauan kita dengan kuat, maka Allah pasti mengabulkan doa kita. Teman-teman, ini salah satu juga footnote yang kedua bahwa hidup ini bergantung kepada cara kita berpikir. Iya, betul. Kalau kita berpikirnya baik, maka akan menghasilkan baik. Kalau kita berpikirnya jelek, maka kita akan mendapatkan hasil yang jelek, bahkan di luar dugaan kita. Nazia, katakan sesuatu kepada ibu sekarang. Oh my god, aku sedih. Enggak usah sedih. Katakan sesuatu yang
paling berarti pada ibu. Karena gini ya, kenapa ngomong begini? Saya tahu bahwa Ibu Nazia itu pejuang single parents dengan kondisi beliau adalah pengajar, yang pasti banyak anak didik yang harus diperhatikan. Betul nggak? Betul. Dan saat Nazia sakit, itu Nazia harus diperjuangkan. Bahkan ketika Nazia di Garut itu ibunya sampai pulang pergi. Itu kadang-kadang ada ibu yang tidak bisa melakukan itu. Saya membayangkan bagaimana besarnya keinginan seorang Ibu Nazia, namanya Ibu Cece, dalam memberikan waktu keluangan terhadap anaknya supaya anaknya sehat. Dan anaknya seperti ini luar biasa. Termasuk mungkin Nazia ketika ke Surabaya itu dan menerima Surabaya itu adalah salah satu keinginan Nazia untuk membanggakan ibu. Iya betul. Pertama itu, kedua ibuku tuh mau pensiun setahun lagi. Dan aku pikir aku harus punya kerjaan yang settle, yang tetap gitu. Dan aku berusaha untuk ya Allah kasih aku jalan gitu kan, kasih kerjaan aku yang tetap. Dan aku pengen menghidupi. Aku tahu ya ibu aku punya uang pensiun lah ya gitu. Tapi kan beda ya, maksudnya aku pengen ngasih gitu ke ibu setelah ibu pensiun, pengen ngajak jalan-jalan dengan uangku sendiri lah gitu. Jadi Nazia dalam kondisi seperti ini nggak berpikir nanti suami saya yang iya kok, kalau iya gitu, maksudnya jodoh mah ya nanti lagi ya gimana Allah aja lah itu mah gitu kan, bukan hal yang utama lah gitu. Tapi luar biasa loh Nazia, dengan berpikir begitu Nazia sama sekali tidak berpikir menggantungkan kepada orang lain. Iya betul, aku tuh anti gitu maksudnya. Setelah awal-awal aku sakit kan segala ketergantungan ya, aku belum bisa ini belum bisa itu, dan aku selalu berdoa ya Allah jangan gantungkan aku pada siapapun gitu, kecuali Allah ya jelas, maksudnya kepada manusia manapun gitu. Bahkan ibuku juga jangan sampai itu selalu ketergantungan lah gitu. Sehingga Najia mewujudkan dengan Surabaya biarin aja, kita jalan aja betul. Walaupun jauh dari Bandung ya gitu ya. Katakan sesuatu sama ibu. Ibu, Neng sangat sayang sama ibu, dan Neng mau ibu bahagia melihat Neng seperti sekarang, dan Neng akan berusaha semaksimal mungkin lagi dan lagi tanpa berhenti mencoba untuk menjadi yang terbaik, walaupun tidak ada yang sempurna kan ya ayah. Tapi Neng kan berusaha gitu, insya Allah. Amin. Doain Neng insya Allah ya. Teman-teman di luar sana, teman-teman NSC, kita doakan tetesan air mata Nazia adalah sebuah doa. Amin. Dan kita doakan tetesan air mata Nazia adalah diganti oleh keberkahan perjuangan Nazia. Saya jadi saksi bagaimana seorang Nazia berjuang menghadapi operasi, berjuang antri terapi, berjuang sampai saat ini, sehingga Nazia dalam kondisi apapun, dalam keadaan terbatas apapun, Nazia survive menghadapi hidup. Sampai sekarang Nazia insya Allah akan bekerja sebagai ASN dan mewujudkan cita-cita sebagai Nazia untuk bisa berbakti kepada orang tua. Amin. Doakan tahun depan udah bisa bawa umur mama. Amin, amin lah. Ya, insya Allah ya. Kalau paling enggak bisa bareng-bareng ke tanah suci sama-sama. Ya, bismillah, tidak ada yang tidak mungkin ya, teman-teman. Hal yang paling saya renungkan dalam dua pertemuan kali ini, bahwa pertama, harapan membahagiakan orang tua yang ada di dalam hati Nazia itu adalah yang menyembuhkan. Kalau teman-teman ingin tahu perjalanan, silahkan baca bukunya, tapi ini adalah intisari. Intisari dari perjalanan ini adalah semangat Nazia ingin membahagiakan orang tua itulah yang menyembuhkan Nazia, bukan terapinya saya atau mungkin bukan operasinya dokter. Ya kan? Yang kedua, rasa kasih sayang ibu yang tidak ada batas, itulah yang kemudian membuat Allah meridhoi perjalanan Nazia dari mulai sakit sampai sekarang akan bekerja di Surabaya. Ya. Ya, nanti kita ngobrol-ngobrol lagi. Ya, ada pertanyaan nggak? Kang, punten cairan cerebrospinal yang berfungsi menilai otak dan tulang sumsum belakang dan membantu pengantar nutrisi kedua tubuh
sistem saraf pusat, apakah ependymenya tumbuh dan berkembang di itu, Kang, dan apakah saraf yang lainnya terganggu juga? Ya, jadi si ependymomanya tumbuh di darah itu yang menekan si saraf cerebrospinalnya sehingga munculnya cairan yang menyebar ke segala arah, sehingga CA yang kanker yang Nazia derita itulah kanker terganas sebenarnya, yang diderita oleh seorang yang mempunyai kanker di daerah kepala. Maka ini keluar biasaan yang Allah berikan. Makanya jawabannya adalah, saya kalau ditanya kenapa Nazia bisa sembuh dan gimana terapinya, bukan karena saya, Kang Yusuf, atau bukan karena dokter Nazia, tapi karena keinginan Nazia dalam membahagiakan ibunya dan karena ketulusan seorang ibu dalam mengobati anaknya, bukan karena pengobatnya. Allah kadang-kadang memberikan sesuatu itu karena niat. Inilah bukti konkret bahwa niat kita menjadi penyembuh. Ibu Umi Kulsum, Allahu Akbar, semoga Nazia sehat terus dan tetap rendah hati. Berbahagialah, masih ada ibu yang luar biasa. Amin. Dan semoga Ibu Cece juga menjadi ibu yang contoh untuk kita semua, termasuk saya sebagai seorang ayah, dalam berjuang setulus hati terhadap anak-anaknya. Karena inilah perwujudan bahwa Ibu Cece bisa menjadi dan mengejawantahkan amanat Allah untuk membesarkan anak-anaknya dan menjawab titipan Allah dengan luar biasa. Ada mungkin orang-orang yang stres membiarkan anaknya kanker dan tidak mau berjuang, tetapi Ibu Cece memberikan contoh yang luar biasa dalam memperjuangkan anaknya. Sehat terus ya Nazia dan Asodik, dan semoga Fani bisa sekuat Nazia. Semua bisa kuat dengan cara berpikir yang sehat, Nazia. Benar ya? Ya, betul. Benar nggak? Coba diulas. Pasti bisa. Benar nggak pikirannya harus sehat? Iya. Sehat pikiran itu apa Nazia? Yakin bahwa Allah akan menolong kita, yakin bahwa kesempatan itu selalu ada, yakin bahwa kehidupan pertama, kehidupan kedua itu selalu ada. Saya cerita sedikit tentang Fani dari Ibu Rika. Fani itu dulu ketemu saya, boleh cerita ya Rika, dalam kondisi luar biasa juga. Jadi terjadi kecelakaan, tabrakan yang merusakkan kepalanya, dan terjadi kelemahan otot yang luar biasa. Tapi sekarang Fani sudah sekolah lagi di SMA dan selalu jadi bintang pelajar. Ini dua contoh yang luar biasa, di mana perjalanan hidup itu tentu beraneka ragam, tapi penyelesaiannya selalu pada cara berpikir. Ya, benar nggak? Nazia suka berpikir negatif dalam hidup, enggak? Makanya aku mah orangnya positif vibes gitu ya, apa-apa positifnya aja lihatnya gitu. Jadi sampai sekarang masih, dulu itu mungkinnya kayak sampai sekarang tuh masih suka ketawa-ketawa gitu. Itu tuh karena dulu gitu, karena aku tuh memang awalnya tuh berusaha untuk tegar lah gitu ya. Terus sampai sekarang jadi ke bawah aja terus ketawa-ketawa. Tapi sekarang tegarnya bukan pura-pura ya? Enggak lah. Kan ada orang-orang yang berusaha untuk tegar dan pura-pura ya? Enggak. Ada dari Dede Rohani. Nas, jadi sedih, kita semua sedih. Tapi kita semua bangga punya contoh yang luar biasa, di mana kita bisa menjadi, mungkin sendiri tidak akan setangguh kamu ketika mengalami itu, atau orang-orang yang luar biasa tidak bisa setangguh kamu. Terima kasih ya udah jadi contoh kita. Iya, terima kasih juga. Udah jadi contoh seorang yang terkena ependymoma nongkrong nonton konser Korea. Iya betul. Benar nggak? Pakai oksigen itu. Pakai oksigen loh. Luar biasa. Jadi Nazia itu nonton konser Korea dan kemudian pakai oksigen. Iya, pakai oksigen. Saking bintang Koreanya mirip Pak. Oh enggak dong, lebih ganteng dong ya. Itu yang luar biasa. Jadi satu waktu itu Nazia, sebelum buku ini beres ya, nanti ada di buku ini bagaimana Nazia nonton konser Korea, ada di dia. Makanya sok beli buku ini, tapi untuk 5 pemesanan Tera pertama itu ada 1 buku yang digratiskan. Teman-teman gini, jadi Nazia itu minta izin ke boleh nggak nonton film Korea? Saya bilang nonton konser Korea. Boleh aja di Jakarta ya Nazia? Jakarta ya. Ibunya khawatir. Dan akhirnya nonton film Korea dalam kondisi memakai oksigen. Mungkin kalau saat itu
Nazia sebelum operasi ya kalau nggak salah. Sebelum operasi itu Sebelum operasi lagi parah-parahnya. Dan lagi kondisi Farel tidak nonton konser Korea, mungkin kepedeannya tidak akan muncul, dan mungkin saat ini Nazia tidak bisa ketawa seperti ini. Ini satu hikmah lagi ya, ada footnote yang ketiga, cari sesuatu yang membuat kita bahagia, cari sesuatu yang membuat kita pede, cari sesuatu yang membuat kita selalu survive. Apapun itu. Itu akan membuat adrenalin kita meningkat, dan itulah pemacu hidup. Selain ya tentunya kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dan menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke, sekarang kita akan foto-foto. Teman-teman jangan lupa Atera 27 masih diskon 75.000. Najia ini mungkin season kita yang kedua. Sebelum Najia pergi, tolong nanti catat untuk bisa berbagi di Surabaya. Jadi nanti kita mungkin ada season lewat Zoom ke Zoom, bagaimana Nazia memulai kerjanya sebagai ASN, sebagai seorang pejuang yang mampu menaklukkan ketakutannya, supaya kita juga tidak takut terhadap apa yang kita derita. Jangan pesimis dengan penyakit, bersyukurlah bahwa Allah masih memperhatikan kita. Iya, betul. Ya, betul. Makanya bukunya Ketika Tuhan Memelukku, bukan ketika Tuhan menghukumku. Karena saat sakit Najia merasakan kebesaran Allah dalam menyayangi dia dan menyayangi ibunya. Teman-teman, demikian pertemuan kali ini. Kita akan season foto dulu. Ada 3 footnote yang menjadi catatan. Semoga teman-teman menjadi bagian dari pejuang-pejuang kehidupan, pejuang-pejuang yang toleran kepada orang lain, pejuang-pejuang yang selalu berbakti untuk diri sendiri, keluarga, dan orang lain, serta pejuang untuk menaklukkan apa yang Allah berikan, menaklukkan dan mensyukuri apa yang Allah berikan, menaklukkan kesedihan dan mensyukuri kenikmatan, mensyukuri kesedihan dan menaklukkan kenikmatan. Kadang kita lupa ketika nikmat sehingga kita tidak berusaha menaklukkan itu menjadi satu kebaikan. Kadang kita lupa saat kita sedih sehingga sedih itu membuat kita terperangkap dalam kesedihan. Ayo kita foto bareng. Semoga pertemuan 2 season dengan Nazia menjadi catatan hidup kita yang baik dan menjadi lentera. Nazia, terima kasih ilmunya. Bukunya silahkan dipesan di admin. Kemudian teman-teman yang sekarang pesan Atera 27 dapat disk untuk 5 orang, dapat buku masing-masing 1. Persiapan di foto. Dihitung Kang Aldi. Siap. 2, 1. Oke, teman-teman, demikian pertemuan kali ini. Semoga menjadi kebahagiaan. Nazia mau ngomong lagi sesuatu? Udah cukup? Oke, terima kasih. Salam energi, salam sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.